Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, mungkin sebagian orang sudah mendengar kisah pernikahan Prabu Siliwangi dengan murid Syekh Kuro Karawang yang bernama Nyi Subang Larang, dan akhir kemudian Prabu Siliwangi memeluk ajaran Islam. Kali ini saya akan membahas dan mengangkat kisahnya di video saya, bagaimana bisa terjadi pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang. Simak videonya sampai selesai, jangan lupa beri komentar apabila saya salah menjelaskan, karena komentar sahabat yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf As-Shadiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Husain Jamaluddin Jumadil Kubro serta Sultan Syekh Ahmad Shah Jalaluddin bin Sultan Habib Abdullah Amir Khan bin Abdul Malik Azmad Khan bin Alawi Amul Fakih, ulama besar Hadratul Mautarin. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Diah Kirana, ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selain itu, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih saudara seketurunan dengan ulama Cirebon dari generasi keempat, Sultan Habib Abdullah Amir Khan Al-Hindi yang wafat di India. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Kuro ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Kuro ketika di Cirebon namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursyahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro menyebarkan ajaran agama Islam di pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah yang kita kenal dengan sebutan Syekh Kuro. Syekh Kuro seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah, meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa. Kemudian beliau pamit pada Ki Gedeng Tapa untuk kembali ke negeri Campa, dan Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya yang bernama Nyai Subang Larang untuk ikut dan berguru pada Syekh Kuro. Berangkatlah Syekh Kuro bersama Nyai Subang Larang dengan menggunakan perahu kembali ke negeri Campa, Kamboja. Singkat cerita, Raden Pamanah Rasa Agung Jati kerap mengembara menyamar menjadi rakyat jelata dari daerah satu ke daerah lain, menolong yang lemah dan memberantas kejahatan. Saat hendak beristirahat di curug atau air terjun bernama Curug Sawer di daerah Majalengka, Raden Pamanah Rasa dihadang siluman harimau putih dan pertempuran tidak terelakkan. Raden Pamanah Rasa dan siluman harimau putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sengit hingga setengah hari. Namun dengan kesaktiannya,
Raden Pemanah Rasa berhasil memenangi pertarungan dan membuat siluman harimau putih tunduk. Harimau putih itu pun memberi pusaka dari kulit macan. Dengan pusaka itu, Prabu Pamanahan Rasa bisa terbang, tidak terlihat oleh mata, berjalan secepat angin, dan bisa mendatangkan bala tentara jin. Harimau putih juga memutuskan untuk mengabdi kepada Raden Pamanah Rasa. Dengan tunduknya siluman harimau putih, maka meluaslah wilayah kerajaan gajah. Siluman harimau putih berserta pasukan dengan setia mendampingi dan membantu Raden Pamanah Rasa. Siluman harimau putih juga turut membantu Raden Pamanah Rasa saat kerajaan Pajajaran diserang pasukan Mongol pada masa kekaisaran Kubilai Khan. Raden Pamanah Rasa kemudian diangkat sebagai raja kedua di kerajaan tersebut. Prabu Pamanah Rasa selanjutnya mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Pajajaran, yang berarti menjajarkan atau menggabungkan kerajaan gajah dengan kerajaan harimau putih. Seiring meluasnya wilayah kerajaan gajah, Prabu Pamanah Rasa kemudian membuat senjata sakti yang pilih tanding. Beliau menyuruh Eyang Jaya Perkasa untuk membuat senjata pisau berbentuk harimau sebanyak 3 buah dalam 3 warna, yaitu kuning, hitam, dan putih. Senjata pertama yang berwarna hitam dibuat dari batu yang jatuh dari langit, yang sering disebut batu meteor, yang dibakar dengan kesaktian Prabu Pamanah Rasa dalam membentuk besi untuk membuat senjata tersebut. Senjata kedua dibuat dari air, api yang dingin, yang warnanya kuning, dibekukan menjadi besi kuning. Senjata ketiga dari besi biasa yang direndam dalam air hujan menjadi putih berkilau. Senjata itu selesai dalam waktu 7 hari. Semalam penuh Pangeran Pamanah Rasa memikirkan nama untuk senjata sakti tersebut. Tepat ayam berkokok ditemukan nama untuk ketiga barang tersebut. Senjata pusaka itu diberi nama Kujang. Karena pusaka itu ada 3, maka kujang tersebut diberi nama Kujang 3 serangkai. Setelah Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi menjadi raja, kemudian dia bertemu kembali dengan Syekh Kuro dan Nyai Subang Larang. Rombongan Syekh Kuro datang kembali ke negeri Pajajaran bersama santrinya, menggunakan perahu dagang. Turut serta di dalam rombongan Nyai Subang Larang, Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Syekh Abdillah Dragom. Rombongan Syekh Kuro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa dan masuk Sungai Citarum, yang waktu itu ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke Pajajaran. Akhirnya rombongan singgah di Pelabuhan Karawang. Dikutip dari buku sejarah Jawa Barat yang terbitan tahun 1983, disebut Purwa Dalam. Mereka masuk Karawang sekitar 1416 Masehi, yang mungkin dimaksud Tanjung Pura, di mana kegiatan pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalam. Rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola pada tahun 1418 Masehi sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro menyampaikan dakwah di musola yang dibangunnya, sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Dari urayanya mudah dipahami dan mudah diamalkan. Dia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran yang menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang. Ulama besar ini sering memandangkan suara yang merdu bersama murid-muridnya, yaitu Nyai Subang Larang, Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Syekh Abdiullah Dragom, alias Syekh Bentong bin Zabir Mudafa, alias Ayek Maghribi, keturunan dari sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Berita kedatangan Syekh Kuro rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Muara Jati, sehingga Prabu Anggalarang mengirimkan utusannya untuk menutup pesantren Syekh Kuro dengan paksa. Utusan yang datang itu adalah putra mahkota bernama Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Sesampainya di depan pesantren, Raden Pamanah Rasa tertambat hatinya oleh alunan suara merdu yang dikumandangkan Nyai Subang Larang saat melantunkan ayat suci Al-Quran.
Prabu Pamanarasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut. Atas kehendak yang maha kuasa, Prabu Pamanarasa menaruh perhatian khususnya pada Nyai Subang Larang yang cantik dan merdu suaranya. Beliau menyampaikan keinginan mempersunting Nyai Subang Larang sebagai permasyurinya. Pinangan tersebut diterima, tapi dengan syarat mas kawin lintang kerti jejer 100. Maksudnya adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berzikir. Nyai Subang Larang mengajukan syarat lain agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja. Apa yang menjadi permohonan Nyai Subang Larang disanggupi Raden Pamanarasa, dan atas petunjuk Syekh Kuro, Prabu Pamanarasa segera pergi ke Mekah. Di tanah suci Mekah, Prabu Pamanarasa disambut oleh seorang kakek, yaitu penyamaran dari Syekh Maulana Jafar Siddiq. Prabu Pamanarasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang kakek. Kakek itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang Prabu Pamanarasa dengan tulus dan ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat yang makna pengakuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Semenjak itu Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu Prabu Pamanarasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Setelah itu Prabu Pamanarasa segera kembali ke kerajaan Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Tahun 1422 Masehi, pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin oleh Syekh Kuro. Hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 anak, yaitu 1. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana pada tahun 1423 sebelum Masehi. Yang kedua, yaitu Nyimas Rarasantang yang lahir pada tahun 1426 Masehi. Dan yang ketiga, Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rahmat Suci pada tahun 1428 Masehi. Kelak keturunan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang melahirkan raja-raja di Nusantara. Demikian kisah singkat pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Apabila ada kesalahan penjelasan, narasi, atau penyebutan gelar, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena manusia tempatnya hilaf, salah, dan dosa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.